Emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Naftali Sambari, NIM D600-1923. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa break even point atau BEP dari mata kuliah Analisis Estimasi Biaya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama ada pengertian, yaitu analisis titik impas adalah suatu metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan total biaya dan total pendapatan, sehingga investor memahami parameter yang dapat membuat usahanya menjadi beruntung. Yang kedua ada pengertian dari break even point atau BEP, yaitu suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun rugi atau impas, atau halnya penghasilan sama dengan total biaya. Kemudian, break even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjual. Total biaya atau biaya tetap dan biaya variabel sama dengan total penjualan, sama dengan tidak rugi atau impas, sehingga tidak terjadi laba dan juga tidak terjadi kerugian. Mengapa BEP sangat penting, break even point sangat penting? Yang pertama ada untuk memahami jumlah target produksi dan atau penjualan dengan akurat. Yang kedua, mampu melakukan perbaikan terhadap parameter yang akan membuat usahanya menjadi untung. Kemudian ada komponen perhitungan dasar dalam BEP. Yang pertama ada fixed cost. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi meskipun perusahaan tidak berproduksi, seperti tenaga kerja, penyusutan mesin, dan juga lain-lain. Yang kedua ada variable cost, komponen atau biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung volume produksinya. Contohnya yaitu seperti bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang terakhir ada selling price atau komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Kemudian ada kurva BEP sendiri bisa dilihat seperti ini. Yang kemudian ada kurva fixed cost bertambah, dan ada juga kurva variable cost bertambah. Selanjutnya ada kelemahan BEP atau break even point. Yang pertama ada asumsi harga jual konstan. Kenyataan berubah antara permintaan dan penawaran. Yang kedua ada asumsi terhadap cost atau penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan dalam keadaan tertentu untuk memenuhi volume penjualan. Biaya tetap mau tidak mau harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan baru guna meningkatkan volume produksi untuk penjualan. Begitu pula pada perhitungan biaya variabel per unit yang mengalami perubahan karena saat tertentu dapat terjadi kenaikan harga bahan dan juga dapat mengalami penurunan harga bahan yang membuat tidak seimbangnya pada produksi perusahaan. Yang ketiga ada jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis atau dapat berupa beberapa jenis lainnya. Yang keempat ada biaya juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas, yang berarti biayanya berbeda-beda setiap kapasitas atau barang yang dijual. Kemudian yang kelima ada biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume penjualan. Kemudian ada rumus BEP sendiri. Yang pertama ada dasar unit, BEP sama dengan FC per V kurangi VC. Kemudian ada dasar penjualan, bisa dilihat sendiri rumusnya seperti ini. Dan terakhir ada total cost, yang juga rumusnya kurang lebih seperti di PT ini. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama ada berapakah BEP jika harga 1 saat ini adalah 11.000 dan biaya tetap adalah 4 juta serta biaya variabel 5.000. Jawabannya adalah menggunakan rumus N sama dengan fixed cost per harga kurangi variable cost. N sama dengan fixed cost-nya tadi adalah 4 juta dan kemudian harga jualnya 11.000, kemudian variable cost-nya ada 5.000 dan ditemukan bahwa N atau unitnya adalah 667 unit. Dan income pada saat BEP adalah menggunakan rumus income H kali N atau unit kali dengan variable cost, yaitu 5.000 kali 667 unit yang menghasilkan sama dengan 7.337.000 rupiah. Kemudian ada
berapa profit menggunakan rumus P sama dengan I min TC sama dengan H kali N kurangi F plus VC kali N. Sehingga 11.000 kurangi 5.000 dikalikan dengan unit 667 kurangi 4 juta modal utama sama dengan 6.000 dikali 667 dikurangi 4 juta menghasilkan 4 juta 2.000 kurangi 4 juta itu 2.000. Kemudian ada kurva BEP seperti ini. Dan sekian presentasi PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenaan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai.